Itu 99. Sayang. Ini ada pertanyaan dari Joko Pentil. Harga tanah di Indonesia lagi turun, daya beli juga turun. Nah, mungkin Joko Pentil ini heran gumun ya, katanya karena dalam VT saya sebelumnya 168 bahwa Indonesia ini akan makmur. Cuman kok pengamatan dari Mas Joko Pentil ini harga tanah di Indonesia lagi turun. Nah, pembahasannya itu gini kira-kira, tapi selesai dalam waktu 10 menit. Dalam teori bebek packing, ya bebek-bebek di istana itu kurus-kurus karena musim kemarau, karena nggak ada bekicot ya. Jadi ketika saat musim hujan, bebek-bebek itu langsung pesta bekicot dan jadi gemuk gitu loh. Nah, pada waktu setelah gemuk itu dipotong untuk hidangan kaisar bebek packing. Itulah yang kisah yang terkenalnya. Jadi bebek packing itu adalah bebek gemuk yang tiba-tiba gemuk dan itu dagingnya sangat empuk seperti apa daging kambing itu yang balibul, bayi 5 bulan. Nah, kembali kepada kesejahteraan Indonesia. 2 tahun yang lalu Indonesia diembargo oleh World Bank, tidak dapat utangan baru. Nah, tetapi sehingga akibatnya itu likuiditas itu sangat kering sekarang, tercekik. Tetapi ada 3 perkembangan terakhir terbaru, yaitu satu, World Bank mulai buka utangan baru. Ya karena tahun lalu Pak Luhut sudah mau nurut gitu loh ya. Bulan Agustus tahun 2023 Pak Luhut dipanggil Menteri Janet Yellen langsung tunduk gitu loh. Artinya tunduk artinya dia ikutin World Bank lah sehingga dibuka lagi. Jadi tahun ini udah mulai dibuka, dapat utangan baru. Ya. Ke depan itu ada 2 sumber likuiditas Republik Indonesia yang saya bilang itu akan segera menjadi makmur. Satu adalah forecast money supply Indonesia itu tahun 2025, forecastnya itu naik ya. Grafiknya ada di sini. Jadi dengan forecast supply uang beredar itu naik, otomatis likuiditas akan segera longgar. Mulai dari 1 Juni kemarin, Bank Indonesia sudah menyalurkan kredit 81 triliun per bulan. Ya. Ketiga, nah itu ada berita bahwa FBI lagi berkunjung ke Indonesia. Ini beritanya. Jadi FBI itu melakukan briefing kepada KPK dan Kejaksaan untuk mulai operasi perampasan rekening Panama Papers. Nah, sehingga dengan operasi besar-besaran ini, ya sekitar ada 2.000 nama pemilik rekening Panama Papers, yaitu yang sudah 5-10 tahun yang lalu sudah didengungkan lewat 3 kali warning, Panama Papers, Pandora Papers, dan Paradise Papers. Mereka sudah 3 kali diperingatkan dan sekarang adalah operasi perampasan besar-besaran. Dengan demikian, hasil rampasan ini akan dikembalikan kepada Bank Indonesia. Ini akan menambah likuiditas Bank Indonesia, sehingga kembali kepada pertanyaan Joko Pentil ini, harga tanah di Indonesia lagi turun, daya beli lagi turun. Nah biasanya ya pemain properti itu begitu, pada waktu lagi kere, lagi turun itu dia beli. Nah ada pertanyaan juga ini mengenai pertanyaan terakhir dari Mbak Titin Kanta. Sugeng siang Pak Gun, pangapunten ganggu nyuwun pirsa menawi pulau-pulau ingkang dipunjual oleh oknum-oknum kades pundi. Juga tanah-tanah di Bali yang sudah banyak ke pihak asing dengan berbagai cara, juga di daerah-daerah yang lain. Matur nuwun. Nah ini tadi jawabannya ketika kapital itu mau masuk pada saat paceklik gitu loh, pada saat sekarang itu harga tanah turun, mereka murah-murah itu mereka beli. Jadi
dalam waktu dekat hal-hal seperti ini makin banyak, terutama di Pantai Indah Kapuk. Itu pembelinya adalah eksportir Cina yang jualan di Mangga 2 itu. Nah, itu kebanyakan adalah mereka pembeli dari rumah-rumah di Pantai Indah Kapuk. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, secara umum saya jelaskan bahwa modus kapitalis itu ya begini. Harga tanah itu yang di China 300.000 semeter, 300 juta semeter, di Indonesia harganya 10 juta. Ya diborong lah. Nah, itu sedang terjadi sekarang itu. Ya kalau mau lihat itu ya di Pantai Indah Kapuk sana. Tapi ya dimanapun juga di Bali, di pulau-pulau itu juga dilakukan pembelian besar-besaran. Ini adalah caranya kapitalis.